Masih di News Pagi pemirsa, jelang Hari Raya sejumlah pasar di ibu kota ramai oleh warga yang membeli kebutuhan berlebaran. Sementara itu, petugas menggelar rapid test kepada pedagang di pasar karena pernah berkontak dengan orang yang positif COVID-19. Jangan cuma sembako, kami butuh uang, butuh makan tiap hari. Iuran toko gimana? Sembako juga memadai. Iya, sembako tidak cukup Pak. Kaleng 2 sarden, mie 10 bungkus. Beras 5 kilo, minyak 2 liter, nggak cukup mau sebulan yang anaknya banyak. Anak. Air sampai bayar, listrik kami tetap bayar. Coba, kontrakan sampai bayar. Pedagang di kawasan Tanah Abang, Jakarta melawan petugas yang hendak menutup tokonya. Para pedagang nekat berjualan untuk tetap bertahan hidup karena bantuan dari pemerintah sangat kurang. Kita dagang sini, mall aja buka, kenapa tidak? Pedagang meminta untuk tetap membuka tokonya selama 2 hari jelang Lebaran. Mereka tetap berjualan karena warga ramai berbelanja jelang Lebaran. Padahal selama pembatasan sosial berskala besar, hanya toko yang menjual kebutuhan pokok saja yang diperbolehkan beroperasi. Seluruh warga masyarakat yang masih berkerumun, masih berkumpul agar segera membubarkan diri. Ini dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Keramaian warga berbelanja baju lebaran juga terjadi di Pasar Balimester, Jatinegara, Jakarta. Puluhan pedagang menjajakan barang dagangannya tidak hanya di pasar tetapi sampai trotoar. Warga pun tetap nekat berbelanja baju lebaran. Untuk persiapan anak untuk lebaran. Beli apa, Bu? Beli buat itu kue. Terus? Iyalah buat sehari-hari lah, yang penting itu buat sehari-hari dulu deh, gitu kebutuhan sehari-hari. Petugas pun menutup lapak pedagang untuk menghindari penularan COVID-19 di tempat ramai. Nah, jadi di sini kuncinya adalah masyarakat juga. Diharapkan masyarakat dengan penuh kesadaran untuk tidak usah membeli baju baru lebaran. Lebaran tidak harus baju baru. Kalau mereka dagang banyak, nggak ada yang beli, otomatis mereka akan tutup gitu. Tetapi karena ini ada yang beli, sehingga untuk itu marilah kita kesadaran seluruh warga DKI Jakarta, lebaran nggak usah pakai baju baru. Sementara itu, 30 pedagang di Pasar Perumnas Klender, Jakarta mengikuti tes rapid dan swab karena pernah kontak langsung dengan 2 rekannya yang positif COVID-19. Namun karena enggan menjalani tes, petugas pun mendatangi para pedagang satu persatu. Data sebenarnya kurang lebih ada 30 orang yang akan diperiksa terkait itu dari hasil tracing kami dari Puskesmas Duren Sawit. Tetapi yang datang ini baru kurang lebih ada 15 orang. Jadi masih banyak pedagang yang kurang kooperatif untuk dilakukan pemeriksaan. Rapid test dan swab ini untuk meminimalisir penularan COVID-19 di pasar. Apalagi jelang Lebaran, sejumlah pasar tradisional di ibu kota semakin ramai. Bahkan, beberapa dari pedagang dan pembeli tidak memakai masker dan menjaga jarak fisik, padahal masih di masa PSBB. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya di ibu kota, jelang Lebaran sejumlah pasar di daerah juga ramai dikunjungi warga. Meski beberapa warga mematuhi protokol kesehatan, namun tak sedikit warga yang mengabaikannya. Bengok, Bunda, jadi tutup. Ayo. Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati menegur sejumlah pembeli dan penjual yang tidak memakai masker saat meninjau aktivitas pasar tradisional jelang Lebaran. Menurut Indah, pasar rentan penularan corona karena banyak pedagang dan pembeli tak hiraukan protokol kesehatan. Bahkan Indah mengancam akan menutup pasar jika pedagang dan pembeli tak patuhi aturan. Ayo, pasang, pakai masker, jaga jarak. Kalau masih ingin pasarnya dibuka, kalau pasarnya kata ditutup, bingung. Bunda jok ditutup, Bunda jok ditutup, tapi gak tertib. Pakai masker, jaga jarak. Di Lumajang, kasus warga yang terinfeksi corona berjumlah 33 orang, sementara PDP berjumlah 84 dan ODP 364 orang. Sementara itu di Salatiga, Jawa Tengah, pengunjung pasar subuh Salatiga jelang Lebaran terus meningkat meski ada 1 pedagang yang reaktif COVID-19.
Pasar tetap mematuhi pola physical distancing di mana lapak antar pedagang diberi jarak aman hingga 2 meter, serta pembeli dan penjual harus gunakan masker. Ini nggak takut nggak belanja di sini, Mbak? Jadi kita kan harus waspada, hati-hati aja. Jangan sampai bergerombolan sama orang-orang gitu loh. Caranya gimana, Mbak, biar aman kalau belanja di sini, Mbak? Ya kan pakai masker, ini juga nggak kumpul-kumpul gitu loh. Nggak kumpul-kumpul gitu ya. Tetap dibukanya pasar ini untuk memastikan perekonomian serta kebutuhan masyarakat di Kota Salatiga tetap dapat terpenuhi. Berbeda dengan di Medan, Sumatera Utara, di mana warga yang kunjungi pasar tradisional Halat tidak memperdulikan lagi imbauan pemerintah untuk melakukan social distancing guna mencegah penularan COVID-19. Rata-rata warga datang ke pasar untuk penuhi kebutuhan Lebaran. Beberapa pembeli mengaku sebenarnya takut datang ke pasar, namun karena terdesak kebutuhan mereka terpaksa harus ke pasar. Tingkat kunjungan di sejumlah pasar di Medan naik 2 kali lipat dibanding hari biasa. Kondisi ini dimanfaatkan pedagang untuk menaikkan harga barang, terutama bahan pokok hingga lebih dari 30%. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga Sabtu besok. Kontributor iNews melaporkan. Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan jumlah pasien positif COVID-19 terbanyak setelah Jakarta. Data kemarin, kasus positif di Jawa Timur tembus 3.000 kasus. Provinsi Jawa Timur menjadi sorotan lantaran jumlah pasien positif COVID-19 melonjak tajam. Meski penambahan kasus positif COVID di Jawa Timur menurun, namun secara total kasus sudah tembus 3.000 kasus. Jumat kemarin merupakan lonjakan tertinggi kasus positif COVID di Jawa Timur, yaitu mencapai 502 orang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menduga penambahan pasien COVID-19 akibat mobilitas warga yang menggunakan pesawat terbang. Sedikitnya 1.400 sampai 1.500 datang dan pergi melalui Bandara Juanda, Surabaya. Faktor lain banyak PDP setelah tes swab hasilnya positif. Jumlah yang diumumkan kemarin itu adalah kejadian laboratoriumnya baru umumkan kemarin. Padahal itu sebenarnya hasil pemeriksaan 3 hari berturut. Jadi bukan kemarin langsung naik 500 begitu, bukan. Tapi sudah beberapa hari hasil labnya keluar, kemudian diumumkan kemarin. Nah, jadi gitu ya, Pak, ya? Tapi apapun jumlah berarti ada jumlah yang positif sebanyak itu. Nah, kemudian kita pelajari yang dari sebanyak itu dari mana aja kok bisa menjadi positif. Ternyata 51% berasal dari PDP, kemudian 34% berasal dari OTG, sisanya dari ODP. Jadi kemudian kita juga lihat kabupaten kota yang mana yang banyak. Yang banyak dari Surabaya sebanyak 311, kemudian dari Sidoarjo 57, kemudian dari Gresik 26, dan dari Kabupaten Probolinggo 31. Kemudian kita pelajari dari mana aja ini asal klasternya. Yang Probolinggo tadi 8 masih ada hubungannya dengan kasus Temboro. Kemudian 11 dari tenaga kesehatan yang terinfeksi. Kemudian 12 dari para pemudik yang kemudian di screening dengan rapid, yang kemudian reaktif dilanjutkan dengan swab. Nah, itu hasilnya. Sebuah rekaman video dugaan pungutan liar biaya pemakaman pasien COVID PDP COVID-19 di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto viral di media sosial. Dalam rekaman, petugas kamar jenazah meminta uang sebesar 3 juta rupiah untuk biaya pemakaman. Jika tidak dibayar, petugas kamar jenazah mengancam tidak akan memakamkan korban. Udah hitungnya, kwitansinya. Ini pasien PDP. Dinyatakan PDP bukan oleh keluarga, oleh rumah sakit, oleh dinas kesehatan, oleh petugas medis. Adu mulut antara keluarga pasien dalam pemantauan COVID-19 yang meninggal dunia dengan petugas kamar jenazah terjadi di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto, Jawa Timur. Kita udah kena beban sosial, Pak, di rumah itu.
Ya nggak usah sok bijaksana, ini loh kwitansinya mana? Keluarga menuntut kwitansi atas uang 3 juta rupiah yang ditagihkan petugas kamar jenazah untuk biaya pemakaman. Laporkan nantinya itu ke atasan Bapak, yang penting Bapak keluarkan. Petugas menyebut rincian biaya digunakan untuk peti jenazah, plastik, ambulans, dan biaya pemakaman. Bahkan sempat mengancam tidak akan memakamkan pasien jika tidak diberi uang. Video ini direkam pada 19 Mei, 1 jam setelah PDP COVID-19 berinisial JSH meninggal dunia. Sementara pihak rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo menyatakan adanya salah paham antara petugas dan keluarga pasien. Petugas belum memahami surat edaran tata laksana pembiayaan COVID-19, di mana semua pemulasaran jenazah pasien positif dan PDP ditanggung pemerintah. Pada saat itu meninggal dari kabupaten, personal ini mungkin belum jelas atau mungkin bentuk titipan yang nanti karena meninggalnya malam kan, besok akan dikonfirmasi dan betul dikonfirmasi berikutnya ke atasannya, ke Pak Didi, ke Bu Trias, dan itu ada aturan dan harus dikembalikan. Sebelum dirawat di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, pasien JSH merupakan pasien rujukan dari RS Hasanah dengan penyakit bawaan diabetes dan gejala sesak nafas, sehingga terindikasi terpapar COVID-19. Uang 3 juta rupiah yang sudah dibayarkan ke petugas kamar jenazah telah dikembalikan ke pihak keluarga. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Juru bicara penanganan COVID-19 Yurianto angkat bicara terkait tradisi warga yang ramai mempersiapkan kebutuhan untuk Lebaran. Ia meminta masyarakat tetap mengikuti prosedur keamanan kesehatan guna menghindari penularan di tempat ramai seperti pasar. Tradisi untuk menyiapkan perayaan kemenangan di Idul Fitri dengan memakai baju yang baru, dengan menyajikan makanan yang terbaik yang bisa kita berikan, adalah sesuatu yang positif. Namun dalam situasi yang seperti sekarang ini, semestinya itu bisa kita lakukan dengan menyiasati untuk tetap aman dari kemungkinan tertular COVID-19. Tidak ada larangan untuk membeli baju yang baru, tidak ada larangan untuk ke pasar. Namun tetap dengan etika sesuai dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan dengan sabun adalah cara yang paling bijak di dalam kaitan ini. Kasus konfirmasi COVID-19 meningkat sebanyak 634 orang, sehingga totalnya menjadi 20.796 orang. Kasus sembuh meningkat 219 orang, sehingga total menjadi 5.057 orang. Kasus meninggal 48 orang, sehingga total menjadi 1.326 orang. Saudara-saudara, kita masih melakukan pemantauan terhadap ODP yang sampai saat ini sedang berjalan sebanyak 47.150 orang. Sementara kasus PDP yang saat ini sedang diawasi sebanyak 11.028 orang. Ini semuanya menggambarkan bahwa penularan masih terjadi. Bahwa di luar masih ada sumber penularnya. Lonjakan jumlah konfirmasi positif COVID-19 hampir menyentuh angka 1.000. Jumlah tertinggi berada di daerah Jawa Timur dengan 502 penambahan konfirmasi positif corona. Rendahnya kesadaran dan disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi membuat peningkatan jumlah konfirmasi positif COVID-19 meningkat tajam. Dari data gugus tugas penanganan COVID-19 kemarin, peningkatan jumlah konfirmasi positif mencapai 973 pasien, hampir menyentuh angka 1.000. Hasil yang kita dapatkan adalah bahwa kasus konfirmasi COVID-19 saat ini, hari ini, meningkat 973 orang. Peningkatan ini luar biasa dan peningkatan inilah yang tertinggi.
Dari data 21 Mei 2020, jumlah tertinggi konfirmasi positif berasal dari Jawa Timur dengan penambahan 502 kasus. Di level Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi kedua di bawah Singapura dalam kasus positif. Namun dibandingkan Singapura, angka kematian di Indonesia jauh lebih tinggi. Sementara jumlah pasien sembuh Indonesia tertinggal jauh dari Singapura. Filipina, Malaysia, dan Thailand berturut-turut berada di posisi 3 hingga 5 dalam kasus positif terbanyak di Asia Tenggara. Sementara 3 negara Asia Tenggara mencatat 0 kematian karena corona, yaitu Vietnam, Kamboja, dan Timur Leste. Khusus Timor Leste, negara ini juga mencatat 100% pasien sembuh dari corona. Bila angka pasien positif corona di Indonesia tak bisa dikendalikan, kapasitas rumah sakit di tanah air tidak bisa menampung derasnya jumlah pasien. Ditambah lagi ringannya sanksi bagi pelanggar aturan PSBB dan rendahnya tingkat disiplin masyarakat. Semua ini akan membuat corona tak segera teratasi di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga di Cirebon, Jawa Barat antre bantuan tunai dari Kementerian Sosial namun mengabaikan protokol COVID-19. iNews Pagi akan segera kembali.